Perkenalkan, sebelumnya saya Alila Farasita Sela dan ini rekan saya Fatia Alfa. Kami dari kelompok IT atau Inquiry Team akan mempresentasikan tentang rancangan karya ilmiah remaja kami, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap kasus bullying secara verbal di lingkungan sekolah berasrama. Berikut adalah anggota tim yang terdiri atas saya dan Alfa dan guru pembimbingnya Ustadz Dodi Saputra SP. Nah, yang pertama, latar belakang kami mengambil judul ini adalah kami melihat pada saat ini media sosial itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan media sosial juga sangat-sangat mudah dijangkau di lingkungan Maninsan Cendekia Padang Pariaman. Tentunya media sosial ini tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi kita, juga memberikan dampak negatif. Salah satunya memperburuk akibat dari bullying karena konten-konten di media sosial tidak semuanya yang baik. Jadi kami ingin melihat bagaimana dampak media sosial, dampak konten dari media sosial itu terhadap kasus-kasus perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah berasrama. Selanjutnya kami telah merumuskan masalah yang pada poin pertama, bagaimana bentuk dan frekuensi bullying verbal yang paling umum di lingkungan sekolah berasrama. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kehidupan berasrama dan kasus bullying verbal yang terjadi di media sosial. Bagaimana keterlibatan dari hasil penelitian terhadap kebijakan dan upaya pencegahan kasus bullying secara verbal yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada para pendidik dan orang tua tentang untuk mendukung kesejahteraan remaja yang tinggal di sekolah berasrama, serta memberikan pengetahuan untuk pengembangan kebijakan dalam mengatasi dan mencegah tindak kasus bullying. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang pertama memberikan informasi tentang bentuk dan frekuensi kasus bullying yang terjadi di lingkungan asrama. Yang kedua, memberikan pemahaman yang dapat mendukung kesejahteraan remaja yang tinggal di lingkungan sekolah berasrama. Lalu manfaat praktisnya, memberikan solusi bagi pengembangan kebijakan sekolah untuk mencegah dan menangani kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah berasrama. Untuk selanjutnya kami memiliki tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada kajian teori. Nah, seperti yang kami dapatkan dari salah satu jurnal oleh Mama Dar Simbola, bullying merupakan perilaku agresif yang menyakiti dan merugikan korban dengan adanya tidak keseimbangan kekuatan dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan bullying verbal adalah perilaku agresif yang menyakiti dengan menggunakan kata-kata. Lalu bullying di lingkungan asrama merupakan masalah yang sering terjadi dan berdampak negatif pada kesehatan fisik, emosional, dan akademis siswa yang menjadi korban. Media sosial dapat memperburuk dampak bullying di lingkungan sekolah berasrama dengan meningkatkan akses dan memperluas cakupan perilaku bullying. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2024. Tempat pelaksanaan penelitian yaitu di kawasan Maninsan Cendekia Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Sutopo Gadang, Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat. Berikut adalah rancangan timeline pelaksanaan penelitian kami. Yang pertama dari tanggal 1 sampai 12 Juli, yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk proses wawancara dan angket. Lalu yang kedua dari tanggal 13 Juli sampai 15 Agustus, pelaksanaan penelitian melalui wawancara dan angket. Yang ketiga dari tanggal 16 sampai 30 September, analisis dan pengolahan data serta pembuatan laporan penelitian. Lalu sumber data dan alat. Sumber data dapat kami peroleh dari yang pertama data primer dengan cara wawancara dan angket di Maninsan Cendekia Padang Pariaman yang terdiri dari siswa putra dan siswa putri yang hidup berasrama. Yang kedua data sekunder yang kami peroleh dari guru dan sivitas Maninsan Cendekia Padang Pariaman. Alat yang kami gunakan dalam penelitian ini diantaranya recorder Android, instrumen penelitian, dan alat tulis seperti pena, ballpoint, dan buku.
Di sini ada 3 metode pengolahan data. Yang pertama itu dengan observasi. Kami akan mengamati instrumen penelitian kami. Lalu yang kedua, kami akan melakukan wawancara mendalam kepada siswa-siswi Manajemen Cendekia Padang Pariaman dan juga kepada guru dan sivitas. Yang ketiga itu dokumentasi. Kami akan berusaha mencari dokumentasi berupa tulisan atau gambar yang mungkin tersimpan sebagai catatan kasus kuliah. Selanjutnya, metode pengolahan dan analisis data. Menurut Sugiono, teknis analisis data adalah hasil data, menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyimpulkan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dengan angka, namun dengan menggunakan pengamatan dan observasi seperti pertanyaan kepada siswa-siswi Manajemen Cendekia Padang Pariaman. Dan berikut ada beberapa daftar pusaka yang kami mengambil referensi darinya. Sekian presentasi dari kami. Setelah ini kami jika ada teman-teman atau guru penguji yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, Aspi, ya ada. Nina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya Ustaz Tunji. Jadi saya ingin menanyakan kepada tim yang konsultasi sekarang, kenapa memilih penelitiannya di instansi Cendekia? Sedangkan sekarang termasuk sekolah ramah anak. Terus media sosial. Walaupun kita main proses teknologi lah sekolah, tapi kan jarang menggunakan gadget seperti handphone. Rata-rata pakai laptop. Dan itu pun nggak kayak anak-anak luar gitu. Jadi kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenapa dilokasikan kepada insan Cendekia Padang Pariaman? Jadi walaupun mungkin sekolah kita itu sudah dilabeli dengan sekolah ramah anak, tapi kami masih menemukan kadang itu teman-teman menyinggung teman lainnya dengan mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sedangkan tadi definisi bullying itu adalah menyakiti karena tidak adanya keseimbangan kekuatan. Jadi walaupun sekolah kita sudah dilabeli dengan sekolah ramah anak, kami masih